Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Pembelajaran Pengembangan Media Bahan Ajar Bahasa Indonesia SD berbasis Android. Sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Handriani Harahap, NPM 2014-0004. Nama saya Syarul Siregar, NPM 2014-0211. Nama saya Ashar Mujadi Siregar, NPM 2014-0147. Nama saya Suryani, NPM 2014-0209. Definisi, media pembelajaran merupakan hal yang terpenting untuk berlangsungnya suatu pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang kreatif, komunikatif, dan inovatif yang dapat mendukung dalam peningkatan hasil belajar siswa. Dalam hal ini, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan di era kemajuan teknologi seperti saat ini. Metode yang digunakan oleh sebagian orang dalam mengembangkan media pembelajaran adalah dengan menggunakan metode multimedia interaktif atau pemanfaatan teknologi multimedia. Pembelajaran yang digunakan teknologi informasi dan komunikatif atau pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau pola penyajian interaktif. Adapun tujuan dan manfaat dalam pembelajaran ini yaitu 1. Untuk mengembangkan media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis Android. Yang kedua, untuk mengetahui penilaian peserta didik dengan adanya media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis Android. Yang ketiga, untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis Android. Adapun manfaatnya yaitu 1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik dan memungkinkan peserta didik menguasai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Yang ketiga, metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh pendidik, sehingga peserta didik tidak bosan dan pendidik tidak kehabisan tenaga. Apalagi bila pendidik mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang keempat, peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian pendidik, tetapi juga aktivitas lain seperti pengamatan, melakukan, mendemonstrasikan. Pembelajaran berbasis Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007 bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam dunia pendidikan terus berkembang dengan berbagai strategi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam sistem electronic learning atau e-learning sebagai bentuk pembelajaran dengan memanfaatkan media digital. Istilah mobile learning pula dapat dikatakan sebagai bentuk pembelajaran yang memanfaatkan perangkat dan teknologi bergerak. Mobile learning atau m-learning adalah pengembangan dari e-learning.
Mobile learning dapat memudahkan pengguna untuk mengakses e-learning. Berhubungan dengan mobilitas belajar dalam arti pelajaran semestinya mampu terlibat dalam kegiatan pendidikan tanpa harus melakukan di sebuah lokasi fisik tertentu. Konten pembelajaran di mana saja dan kapan saja tanpa harus mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Aplikasi Si Bambi atau aplikasi belajar asik menyenangkan bahasa Indonesia merupakan aplikasi pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan platform Android. Aplikasi ini merupakan sejenis electrobook atau e-book atau buku saku digital yang berisi materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk peserta didik kelas 5 sekolah dasar. Buku saku bisa diartikan sebagai buku yang ukuran kecil, ringan, mudah dibawa kemana saja dan bisa dibaca kapan saja. Keberadaan e-book mulai dirasakan penting karena tidak hanya mengurangi kebutuhan akan kurang penyimpanan, tetapi juga tidak membutuhkan ongkos untuk perbaikan fisik buku, mempermudah dan menurunkan ongkos tukar-menukar koleksi, dan sangat cocok untuk sistem jarak belajar jarak jauh. Demikian hasil pembahasan yang kami lakukan. Kurang dan jagalnya kami minta maaf. Kepada Tuhan kami minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.